Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Amiruddin. Ya, alhamdulillah Mas sudah agak-agak membaik, Pak. Bagaimana Jamaluddin? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi anak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim karena kita masih diberikan kesehatan. Kemudian tak lupa pula kita harus bersalawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad supaya kita diberikan syafaat di akhir zaman kelak. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya persilakan kepada Jamaluddin untuk memimpin doa. Silakan Jamaluddin. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Saya memimpin doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang mula sehingga segala aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam Zoom meeting dengan memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus sebagai pembuka di materi yang keempat ini yang dibawakan oleh Pak Ridwan. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Amin, ya rabbal alamin. Ya, mari kita berterima kasih pada Pak Jamal karena Jamaluddin ini sudah memimpin doa. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran. Saya rasa saya lihat di sini semuanya hadir ya, semuanya lengkap. Bagaimana Pak Jamal, hadir semua teman-teman Hadir ya? Pak, hadir dari tadi pagi hadir, belum ada yang bolos. Alhamdulillah, berarti semuanya masih semangat ini. Untuk itu marilah kita senantiasa membiasakan supaya rasa jiwa nasionalisme itu tetap ada. Mari kita sama-sama ungkapkan semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang begini, Ingarso suntulodo ing madia mangun karso uturi handayani. Yang artinya di depan menjadi contoh, di tengah membangun semangat dan di belakang memberi dorongan. Begitulah semboyan pendidikan yang pada sampai hari ini masih digunakan oleh semua kalangan pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi inti yang akan kita pelajari hari ini, saya mau bertanya dulu, masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya? Bagaimana? Amiruddin masih ingat? Ingat, Atau Pak. masih ingat ya? Kita ini kan Udah lupa, Pak. Saya lupa, Pak. Baru apa namanya? Baru selesai semester, sudah libur, kemudian masuk pembelajaran pertama. Saya ingatkan kembali ya, bahwasanya pembelajaran kita kemarin itu ada 3. Yang pertama perubahan sosial, yang kedua globalisasi, yang ketiga ketimpangan sosial. Untuk itu, anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ya.
Baiklah sekalian, jadi materi pokok kita hari ini itu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, submaterinya itu yang pertama, pengertian kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, dan fungsi kearifan lokal. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi PBL dan model critical incident, Ananda semua dapat menjelaskan pengertian, menyebutkan ciri-ciri, dan menganalisis fungsi dari kearifan lokal itu sendiri. Baiklah anak sekalian, sebelum kita lanjut, apakah ada yang masih ingat apa itu kearifan lokal? Saya bertanya dulu nih, apa itu kearifan lokal? Ada yang terbayang di benaknya atau yang ada di pikirannya kalau mendengar kata kearifan? Apa itu kearifan? Arif, bijaksana. Arif, bijaksana. Wah, betul sekali ya. Arif itu bijaksana. Kalau lokal bagaimana Jamaluddin? Kalau itu masyarakat Setempat. Ya, Kebijakan betul setempat. sekali. Kebijakan setempat berarti. Kearifan lokal itu secara sederhana bisa diartikan kebijaksanaan masyarakat setempat. Begitu ya. Baiklah, anak sekalian, mari kita sama-sama perhatikan gambar ini. Di sini Bapak sajikan 3 gambar. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama ada orang gambar apa itu? Ada pukul-pukul apa itu? Ada macam orang Pukul bambu, Pak. bambu, macam ya, pukul pukul bambu, bambu. Gambar kedua itu orang apa itu? macam Wayang, kedua Pak. itu wayang. Wayang, betul sekali. Kalau yang ketiga itu bagaimana itu? Gambar apa? Ini Itu kalau orang berkebun, Pak. Nah, Iya. orang berkebun atau orang yang menanam sesuatu, jagung boleh, gitu ya. Jadi kalau itulah bahasanya tajuk. ya. Apa Juprin? Kalau bahasa sini ya tajuk apa kan? Tajuk apa? Oh, tajuk ya. Boleh. Jadi inilah bentuk-bentuk kearifan lokal. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia itu kearifan lokalnya beragam, tergantung masing-masing daerah ya. Tergantung masing-masing daerah. Ada yang kearifan lokalnya mengusir hawa penyakit dengan melakukan ritual. Ada yang kearifan lokalnya menceritakan kisah-kisah dulu dengan wayang. Ada yang kearifan lokalnya menanam sesuatu itu dengan melestarikan alam misalnya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait gambar ini? Masih ada yang mau ditanyakan? Mana biasa Rami? Ini kearifan lokal ya, Pak ya. Gambar kearifan lokal. Masyarakat mana nih, Pak ya? Ini masyarakat Jawa Kalau ini masyarakat sendiri nih. Bonerate di Pasimarano ini Pak Jamal. Gambar ketiga di Pasimarano ini. Orang Berarti tiap sedang daerah menanam. beda-beda ya. Ya, beda-beda. Jadi saya katakan tadi bahwasanya setiap daerah itu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda pula. Tergantung kondisi, tergantung letak geografisnya, tergantung kepercayaannya, tergantung bahasanya, dan lain-lain. Mungkin masih ada yang bertanya, atau masih belum ada gambaran tentang kearifan lokal? Pak Amir masih bingung kayaknya itu, Pak. Iya, saya masih bingung ini Pak. Bagaimana Pak Amir? Ini yang gambar ketiga bikin bingung saya ini Pak. Coba perhatikan. Gambar Apa? ketiga ini, Ini Gambar. gambar kearifan lokal Pak atau ini semacam komunitas Pak ya? coba perhatikan baik-baik Pak Amir. Ini gambar orang yang menanam jagung kalau di kampung saya itu. Jadi mereka itu tidak menggunakan alat-alat berat untuk merusak tanah. Jadi mereka itu menggunakan alat-alat tradisional supaya lingkungannya itu tetap terjaga, tetap asri, tetap indah. Itulah bentuk kearifan lokal mereka. Itulah salah satu ciri kearifan lokal.
Pak, berarti salah satu ciri kearifan lokal itu masih mempertahankan tradisi-tradisi lama di Nah. tengah maraknya globalisasi gitu ya Pak, modernisasi. Betul sekali Bu Marisa, mampu mempertahankan, ya, mampu mempertahankan di tengah globalisasi, mempertahankan adat, mempertahankan kebiasaannya di tengah globalisasi. Baiklah, jadi saya kira sudah sudah paham semua, sudah ada sedikit gambaran. Untuk itu Bapak akan menampilkan video, salah satu video kearifan lokal yang ada di daerah sini, di masyarakat sini. Ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Ini orang lagi. Lihat Bapak Ibu. Terdengar Pak Ridwan? Sudah berputar videonya? Belum. Videonya enggak berputar Belum, ya. Pak. Lihat. Belum. Tidak terlihat. Hitam. Mana? Pak Ridwan. Terlihat. Masih ada satu. Tidak ada. Masih ada saya masih ada. Jalan. Belum. Belum. Sudah terlihat Pak Jamal? Sudah. Lengket-lengket Pak Ridwan. Pemasaran. Betul.
Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak sekalian? Ini Bagaimana Pak Jamal? Jupri, Itu acara bagaimana? apa, Pak? Sudah lihat? Itu acara antar pengantin. Betul sekali Pak Pengantin. Kalau Jamal. orang antar nggak pengantin Jadi atau setiap ada yang mengantar menikah, panah ini, Pak. setiap ada yang menikah, pengantin, setiap Kak. ada yang mau Pengantar menikah, kawin, pengantinnya. Kalau ya, saya lihat ritualnya seperti itu. itu video apa Ya, bagaimana pemilihan ya? ketua adat, kepala adat kayak itu. Ya, ada kepala adatnya, ada ketua adatnya, ada tokoh masyarakatnya. Itu. Semua hadir. Jadi di sini itu nama kearifan lokalnya itu namanya pangaru. Kalau di daerah sini sebut itu pangaru. Jadi setiap ada orang yang menikah, mereka akan melakukan ritual seperti itu. Ritual pangaru namanya. Warisan leluhur dari dulu turun temurun masih dijalankan sampai sekarang. Mungkin ada yang bertanya? Masih ada yang mau bertanya tentang video tadi? Masih ada? Tidak ada? Bagaimana Pak Juprin? Tidak ada? Enggak, Pak. Bagaimana yang lain? Iya, Pak, saya lagi mengantar mahar ini, Pak. Ya, Pak Jufri nanya, Pak, itu pengantar pengantin atau maharnya? itu antar pengantin, Bu. Bukan antar lagi mahar. Antar pengantin laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Oh, oke. Itu Jufrin, sudah jelas Ya, Jufrin. Bu. Ya. Bagaimana, masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi begini anak-anak sekalian. Setelah melakukan menonton video tersebut, video tadi, kemudian dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung, di sini kita akan menganalisis. Di sini tampak bahwasanya fungsi kearifan lokal itu ada beberapa. Yang pertama, kearifan lokal itu berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Konservasi, melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Jadi setiap kegiatan manusia itu, setiap kegiatan masyarakat itu yang ujungnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam itu bisa disebut kearifan lokal. Itu salah satu fungsi dari kearifan lokal. Yang kedua, kearifan lokal itu berfungsi sebagai pengembang sumber daya manusia. Ya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi orang bisa tahu hal-hal apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang dulu. Yang ketiga, kearifan lokal itu berfungsi sebagai pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Yang keempat berfungsi sebagai petua dan kepercayaan, sastra, dan pantangan. Nah, dari 5 fungsi ini, sebentar saya akan bagi kelompok, kemudian membagikan LKPD, kemudian menganalisis dari hasil video tadi, fungsi apa yang tertuang dalam video tersebut. Kira-kira video tersebut berfungsi sebagai apa? Video kearifan lokal tadi itu berfungsi sebagai apa? Oke, begini anak-anak sekalian. Karena kelompoknya sudah dibagi, yaitu 2. Kelompok 1 itu dipimpin oleh Ibu Ani Mawar Tanjung. Yang kedua itu dipimpin oleh Ibu Weni. Jadi anggotanya Ibu Ani itu Jamaludin, Yudia, Marisa, dan Masur. Kemudian kelompok 2 itu Weni, Amiruddin, Jufri, Rosita, dan Anissa. Ya. Kelompok 2 tentang apa, Pak? Sama. Kelompok 1 dengan kelompok 2 sama. Menganalisis dari fungsi kearifan lokal yang ada di video tadi. Jadi tugas anak-anak sekalian menganalisis saja kira-kira yang tampak di video tadi itu apa, berfungsi sebagai apa. Apakah berfungsi sebagai konservasi dan kelestarian sumber daya alam, apakah berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia, apakah berfungsi sebagai pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, apakah berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Jadi silakan tuangkan hasil analisis masing-masing kelompok di dalam LKPD. Setelah itu mempresentasikannya di depan kelas. Jadi Bapak berikan waktu minimal 15 menit untuk berdiskusi, kemudian menganalisis fungsi-fungsi apa yang ada pada jaringan. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menayangkan video, sudah membagikan kelompok, kemudian sudah membagikan LKPD kepada anak sekalian. Diharapkan anak sekalian mengerti tentang apa yang dikerjakan di LKPD. Kalau tidak, Bapak perjelas kembali bahwasanya setelah menonton video tadi, diharapkan anak sekalian bisa menganalisis tentang fungsi kearifan lokal yang ada di video. Kemudian dituangkan dalam LKPD ini yang Bapak sudah bagikan. Kemudian setelah itu baru dipresentasikan. Coba perhatikan baik-baik anak-anak. Ini sudah ada LKPD-nya. Baik, Bapak. Setelah itu baru dituangkan di lembar kerjanya ya. Gimana Pak Juprin? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Berarti kita mengidentifikasi gambar tadi atau video tadi, Pak, ya. Itu kemudian dikaitkan dengan fungsi kearifan lokal yang berapa tadi ya, Pak, ya. Betul sekali Pak Juprin. Jadi setelah menonton video tadi, silakan analisis dari hasil pengamatan video, bisa juga pengamatan secara tidak langsung, kemudian tuangkan hasil analisis itu di lembar kerja ini. Jadi setelah dituangkan, kemudian berdiskusi dengan teman kelompoknya, setelah itu baru dipresentasikan. Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Oke. Iya, Jadi Pak.
Mulai dari sekarang, Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi di masing-masing kelompoknya. Silakan. Baik, Pak. Tadi kelompok berapa tadi ya? Pak Juprin masuk kelompok 2, Pak Juprin. Sama siapa tadi kelompok 2 itu? Ketuanya itu Ibu Weni. Ibu Weni Bu Yusuf. Weni. Ya, Weni ya? ya. Iya saya. Pak Ridwan boleh tayangkan lagi yang slide fungsi? Oke, kita kembali ke fungsi lagi. Iya. Nah, Nih, karena istirahat keluar main saya lupa Pak. ya, ini. Ya. Jadi saya jelaskan kembali. Kearifan lokal itu memiliki 6 fungsi. Yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Nah, dari keempat fungsi ini silakan anak-anak sekalian menganalisis kira-kira kearifan lokal tadi yang ditayangkan di video itu masuk fungsi apa. Baik, Pak. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Gimana Rosita, Ibu Rosita? Rosita mau bertanya katanya, Pak. Silakan Ibu Rosita. Rosita menyembunyikan suaranya yang indah. Ya, belum terdengar. Bagaimana Pak Amir? Ya, Masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? enggak, Pak. Maaf Pak, Paham? baru bisa masuk Zoom Pak. Ya, Maaf enggak Pak, apa-apa. baru bisa masuk Zoom. Ya, enggak apa-apa. Terkendala jaringan. Itu kalau menurut saya video yang ditayangkan tadi itu berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Jadi silakan hasil analisisnya, hasil pengamatannya dituangkan di lembar kerja ini ya, Bu Rosita. Ini dituangkan sebentar, ada masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Gitu Itu ya. Pak Jamal tuh tidur itu, Pak. Gimana Pak Jamal? Oh. Saya ini jauh jadi saya Baru melek Mana Jamal. kelompok 1? Sudah ada gambaran mengenai hasil analisisnya? Ibu Ani Mawar Tanjung, kelompok 1. Ya, bentar ya Pak. Ya. Kelompok 2, Ibu Weni Yuslia, bagaimana? Saya langsung nih Pak, nggak ada nih anggota lain. Oke, saya ketua aja duluan. Oke, Oke. kalau tadi dari gambar dan video yang Bapak tayangkan, kalau dikaitkan dengan fungsi yang ada tadi, sama seperti Rosita bilang tadi bahwa dia mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, di mana dari kegiatan tadi terus dilestarikan kebudayaan yang sudah ada dari turun-temurun dari nenek moyang, sehingga kearifan lokal di daerah tersebut masih terus berjalan terus-menerus dan nanti akan terus dilihat oleh generasi selanjutnya. Semoga bisa dilanjutkan juga oleh generasi selanjutnya. Gitu Pak. Bagus sekali. Mohon anggota kelompok lain berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, sekali Mana ya. ketua saya nih kelompok 1 ini? Bapak ini sudah tidak konsen. Oh ya, mewakili dari ketua saya Ya, kelompok silakan 1. Amiruddin. Ya, kelompok 1. Menurut pendapat dari kelompok 1, Pak, bahwa itu termasuk dalam yang poin keempat ini, Pak ya, sebagai petua. Ya, Pak ya.
Ya, berfungsi sebagai petua kepercayaan sastra dan pan- apa ini? Pantangan. Pantangan. Ya, ya, kenapa saya pantangan. bacakan seperti itu, Pak? Memang benar juga dikatakan oleh kelompok 2, dia berfungsi sebagai pengembang kebudayaan. Saya melihat juga ini berfungsi sebagai petua karena kenapa? Karena mereka masih mempertahankan adat istiadat mereka, kemudian khusus di bagian dari tanah yang mereka atau seperti misalnya pohon-pohon, rumah-rumah dan sebagainya, mereka masih mempertahankan, Pak. Mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali hasil presentasi kelompok 1 ini. Baik, beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 1. Pak, boleh saya komentar, Pak? Ya, silakan. Pak Juprin, silakan. Baik. Saya menyambung apa yang disampaikan ketua kelompok saya tadi, Beni, Pak, yang berkaitan video tadi. Coba saya lihat itu, tadi video itu yang digambarkan tadi itu yang diputar itu video tentang pengantaran apa ya, proses pengantaran pengantin ya, mempelai pengantin ke perempuan ke laki-laki ya. Ya, betul. Ini mungkin bisa berfungsi sebagai apa ini? Sebagai Terbalik Pak Juprin, laki-laki ke perempuan. laki-laki ke perempuan ya. Ya, Oh gitu ya. Oh, ya. Berfungsi sebagai petuah, bisa juga sebagai petuah, bisa juga sebagai kepercayaan ya, kepercayaan budaya masuk, bisa juga sebagai berfungsi sebagai pantangan. Maksudnya pantangan itu kalau misalnya dari video tadi kalau ada salah satu pengantin yang tidak apa istilahnya, yang tidak mengantar pengantinnya itu, kira-kira ada pantangan kira-kira enggak nanti, apakah rumah tangganya akan langgeng atau gimana lah, kan biasanya begitu setiap kearifan lokal itu Pak ya, ya, biasanya betul ada sekali. begitulah maksudnya ya, misteri. Mungkin sekira itu yang saya lihat Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Juprin. Oke, baiklah anak sekalian. Mungkin masih ada lagi yang memberikan komentar, masukan, atau tanggapan, atau jawaban. Mungkin Ibu Anissa. Iya Pak. Mungkin menurut saya kalau dari video tadi itu masuk ke sama Pak poin 4 yaitu kepercayaan ya. Karena kepercayaan itu kan memang mereka menjalankan itu dari dulu sampai sekarang itu walaupun sudah zaman modern ya Pak ya. Tapi masyarakat di sana masih apa namanya menjalankan itu dan mereka mungkin percaya kalau tidak menjalankan tradisi tadi kira-kira akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan mungkin seperti itu Pak menurut saya. Wih, bagus Terima kasih, sekali. Pak. Ya, terima kasih Ibu Ani. Jadi menurut Ibu Ani, kearifan lokal tadi itu berfungsi sebagai kepercayaan juga petua ya. Mungkin Pak Jamal, bagaimana Pak Jamal? Ada komentarnya? Jadi sebenarnya kalau kita bercerita tentang fungsi daripada kearifan lokal, yang keempat-empat ini adalah berkaitan, di mana yang nomor 1 ini adalah konservasi. Jadi berfungsi untuk konservasi berarti itu adalah berfungsi untuk melindungi atau perlindungan atau pemeliharaan supaya budaya lokal itu tidak hilang tergerus dengan arus modernisasi dan globalisasi. Terus tadi Pak Juprin mengatakan apakah ada hal-hal yang terjadi apabila tidak dilaksanakan hal seperti itu. Mungkin kalau kita bicara seperti itu ya mungkin ada pengaruhnya tapi tidak begitu besar. Cuman kita ini adalah sebagai konservasi atau menjaga atau memelihara supaya budaya itu tidak hilang. Jangan sampai budaya kita hilang, kemudian budaya-budaya barat masuk, makanya ciri daripada budaya kita ini akan tenggelam atau hilang. Begitu saja. Baik, bagus sekali Bapak Jamal.
Jadi menurut Bapak Jamal, kearifan lokal yang tadi itu berfungsi sebagai konservasi, melindungi jangan sampai budaya kita itu tergerus oleh arus globalisasi. Betul sekali ya, baik sekali. Bagaimana, masih ada? Habis? Oke, kalau tidak ada lagi, ya silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, sudah presentasi sekarang. Bapak akan meminta kesediaan satu dari dua kelompok ini, satu orang, ya masing-masing kelompok ada perwakilannya, untuk menceritakan kembali, untuk menceritakan kira-kira di daerahnya itu ada kearifan lokal apa, di daerahnya itu ada kearifan lokal apa. Jadi saya minta masukannya, minta kesediaan dari kelompok satu dulu. Bagaimana kelompok satu? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Sama. Saya akan menceritakan ya, Pak, kearifan lokal yang ada di daerah saya ya, Pak. Ya. Ya, di tempat saya ada yang namanya itu, Pak, suku Baduy, Pak. Kearifan lokalnya unik, Pak. Mereka kemana-mana ya, Pak. Nggak pakai sandal, Pak. Mereka lebih pada menjual hasil bumi mereka, tetapi mereka nggak boleh, Pak, yang namanya jual beras mereka loh, Pak. Kalau mereka jual beras mereka, mereka bisa kena hukuman. Nah, apakah itu juga bagian dari kearifan lokal ya, Pak, di daerah saya? Itu menurut saya unik sekali, Pak. Oke, berarti kearifan lokalnya tidak boleh menjual beras bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kesusahannya, mereka tidak boleh menjual beras, begitu ya? Iya, betul, Pak, nggak boleh. Jadi itu adalah salah satu bentuk kearifan lokal, bisa masuk dalam sebuah kepercayaan, atau bisa masuk dalam petuah ataupun pantangan. Begitu ya, Tuani? Oke. Ya, Bagaimana Pak. kelompok dua? Siapa yang ingin menceritakan? Ya, silahkan. Gini Pak, saya kan di lingkungan saya ini banyak yang keturunan Tionghoa gitu kan Pak. Nah, Ya. jadi terkadang kalau ada yang berduka, kalau ada yang kemalangan, kami kadang-kadang juga pergi melayat. Biasanya di sana disediakan cemilan Pak, ada kacang goreng, ada minuman. Padahal kalau di kita di Minangkabau sendiri itu kan tidak ada Pak, kalau orang berduka ada makan-makan gitu Pak. Itu kearifan lokal nggak ya Pak? Ya, itu kearifan lokal. Karena masyarakat setempat percaya bahwasanya makanan itu bisa membuat orang lain bahagia, ya, atau sebagainya. Itu kearifan lokal, kepercayaan yang masih dipegang teguh sampai sekarang. Baiklah anak-anak sekalian, karena masing-masing Dia kelompok. tunjuk tangan Pak. Ya. Dia tunjuk tangan. Ya, silakan. Dia angkat tangan. Bisa, Pak? Nah, baik, Pak. Kalau di daerah saya ada namanya upacara anak sumbang namanya, Pak. Kalau upacara anak sumbang itu sama dengan anak yang lahir kembar, tapi kembarnya itu sepasang. Jadi ada acaranya dari pihak keluarga ayah, itu melemparkan seperti pisang, timun, itu dilempar dari luar ke dalam rumah. Disebut dengan perang namanya, perang untuk anak sumbang. Tujuannya kata maknanya kata orang setempat itu supaya anak ini nanti besarnya tidak sering berkonflik gitu, tidak sering berkelahi nanti biar dia damai. Itu kearifan lokalnya masih dipertahankan sekarang ini. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus sekali. Mohon tepuk tangannya untuk masing-masing orang yang telah memaparkan kearifan lokalnya masing-masing. Mungkin terakhir Pak Juprin, silakan. Oh ya. Saya Pak, kalau di tempat saya ini enggak tahu saya kearifan lokal apa enggak ya Pak, tapi saya lihat ini sebagai kearifan lokal Pak. Misalnya begini, ketika kita bertamu ya Pak ya, bertamu ke rumah orang itu, kalau orang itu sudah menyuguhkan kita kopi, itu enggak diminum Pak. Nanti kalau enggak diminum, itu pemali bahasanya, kalau bahasa Jawa. Jadi pemali itu maksudnya, kalau dia enggak diminum, ketika dia pulang atau apa, dia akan kena apa ya,
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah pada orang itu. Ketika orang itu walaupun istilahnya ya pemali itu, walaupun kita sekedar menyentuh gelas aja, walaupun tidak minum, kita menyentuh gelas itu dianggap sudah bisa menggugurkan pemalinya, katanya Pak. Itu saja, Juprin. Pak Juprin. Ya, Pak. Oke, itu aja, terima Pak. kasih Pak Juprin. Jadi tepuk tangan untuk Pak Juprin. Nah, jadi itulah beberapa kearifan lokal yang ada di beberapa daerah. Ya. Baiklah anak sekalian. Kemudian karena sudah diskusi, sudah menganalisis, sudah menceritakan kembali apa kearifan lokal di daerah masing-masing. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi saya minta kesediaan satu orang dari dua kelompok untuk menyimpulkan kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apa yang dibahas, apa tujuannya, apa fungsinya. Ada yang bersedia? Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jamal katanya, Pak. Ya, Jamal. Bagaimana Pak Jamal? Ya, sedikit. Ya, silakan Pak Jamal. Ini mungkin simpul betul karena kalau kita bercerita tentang ini judul daripada materi kearifan lokal. Kearifan lokal berarti itu adalah kebijaksanaan setempat. Jadi kan tadi ada teman-teman itu menceritakan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah masing-masing, berarti itu sudah termasuk kearifan lokal. Karena di mana kearifan lokal itu adalah merupakan suatu kebijaksanaan atau kebijakan masyarakat setempat itu sendiri. Itu saja, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Wah, baik. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Ya, begitu sekali ya. Jadi, anak-anak sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya kearifan lokal itu adalah kebijaksanaan masyarakat setempat. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu yang ada hubungannya dengan perlindungan, konservasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepercayaan, petuah, pantangan, sastra, itu merupakan kearifan lokal. Mudah-mudahan dengan setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak sekalian sudah mampu, sudah ada gambaran apa itu kearifan lokal, apa ciri-cirinya, apa fungsinya. Oke. Mungkin saya beri kesempatan untuk bertanya sekali lagi, masih ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan bagikan soal untuk dikerjakan di rumah. Karena waktu sudah habis, silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas. Baiklah anak sekalian, dengan pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita mendapat ilmu pengetahuan yang banyak, mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal di berbagai daerah. Baiklah, anak-anak sekalian, minggu depan karena hari ini materi kita adalah pengertian kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, fungsi kearifan lokal. Minggu depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kearifan lokal. Begitu anak-anak ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya meminta kepada Pak Juprin untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya persilakan kepada Pak Juprin. Baik, Pak. Baik, sebelum kita teman-teman mengakhiri proses pembelajaran siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah sebelum kita istirahat tadi ya, kita tampilkan saja dulu, nanti baru kita kasih tanggapan ya, teman-teman yang belum dikasih tanggapan. Berikutnya, nah kembali ke Ibu Yudia. Iya, Pak. Jadi Nah, berarti sekarang mulai dari awal ya, Pak? iya, Iya, Pak. mulai dari awal karena tadi kata Wezi apanya juga belum tidak terekam tadi. Ya. Oke. Oke, Pak. Jadi saya stop rekaman ini, Pak. Ya.